Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumandani Akmal dari jurusan Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Tata Negara kelas D. Di sini saya akan membahas kedudukan sistem demokrasi dalam sistem pemilu di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas hubungan pemilu dengan demokrasi. Demokrasi dan pemilu memiliki hubungan yang sangat erat. Demokrasi adalah sistem kekuasaan yang didasarkan pada persetujuan rakyat melalui pemilihan umum. Dengan kata lain, demokrasi ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan negara melalui pemilu. Pemilu sendiri adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung. Hal ini berarti bahwa pemilu merupakan cara bagi rakyat untuk menunjukkan kekuasaannya dalam menentukan nasib negara. Muncul pertanyaan, apakah masyarakat di Indonesia telah menjiwai demokrasi itu sendiri? Jika kita lihat dari perspektif kemajuan demokrasi, demokrasi di Indonesia telah mengalami sedikit kemajuan, baik dari aspek kebebasan, kesetaraan, maupun keterbukaan. Namun, masih banyak oknum yang merusak marwah demokrasi itu sendiri. Salah satu contohnya adalah penggunaan metode politik uang dalam pemilu di Indonesia. Penggunaan money politik ini dapat merusak esensi dan integritas demokrasi, karena politik uang ini dapat menciptakan politik transaksional yang hanya berpatokan pada materi yang dimiliki oleh calon pemimpin, mau itu calon legislatif ataupun calon kepala daerah. Apa dampak yang disebabkan terkait politik uang ini? Dampaknya dapat berupa seperti kurangnya kemampuan intelektual calon, karena politik uang ini mampu melibas standar intelektual untuk menjadi seorang pemimpin. Karena orang yang menggunakan metode ini tidak wajib mempunyai intelektual yang mumpuni untuk menjadi pemimpin. Dia mempengaruhi masyarakat dengan uang, bukan dengan aspirasi dan komitmen. Kenapa hal ini bisa terjadi? Penyebabnya karena sumber daya manusia, khususnya di Indonesia, belum bisa untuk tidak menormalisasikan politik uang ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur pemilu demokratis. Yang pertama, sebagai aktualisasi dari prinsip keterwakilan politik. Dan yang kedua, aturan permainan yang adil. Yang ketiga, dihargainya nilai-nilai kebebasan. Yang keempat, diselenggarakan oleh lembaga yang netral atau mencerminkan berbagai kekuatan politik secara proporsional. Dan tiadanya intimidasi, adanya kesadaran rakyat tentang hak politiknya dalam pemilihan umum, meski mekanisme pelaporan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Terus, bagaimana pemilu ini bisa dikatakan demokratis? Yang pertama, adanya pengakuan terhadap hak pilih universal. Semua warga negara tanpa pengecualian yang bersifat ideologis dan politis diberi hak untuk memilih dan dipilih. Ada keleluasaan untuk membentuk tempat penampungan bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih. Tersedianya mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang demokratis. Ada kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan. Ada komite atau panitia pemilihan yang independen. Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk berkompetisi secara sehat. Penghitungan suara yang jujur. Nah, itulah syarat-syarat pemilu supaya bisa dikatakan demokratis. Baik, saya rasa cukup sampai di sini untuk pembahasan terkait materi tersebut. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.